Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku akan menjadi tempat curhat kamu, sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Untuk bercerita, kamu bisa kirim ke email atau ke Instagram nuraga.kita. Oh iya, sebelum mulai ke podcastnya, jangan lupa buat subscribe dulu ya, untuk terus mendukung aku membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Rumah seharusnya menjadi suatu tempat yang aman dan nyaman, di mana kamu bisa berlindung dari kondisi-kondisi di luar, melepaskan lelah, bercengkrama sama keluarga, dan kembali ke tempat di mana kamu benar-benar merasa berada dalam habitatmu sendiri. Tapi, apakah kamu termasuk orang yang malah merasa gak nyaman saat ada di rumah? Tempat yang harusnya buat istirahat malah bikin kamu tambah capek. Aku pernah dengar dari beberapa orang yang aku kenal. Nah, mereka itu cerita tentang ada teman-teman yang anak remaja dan bahkan yang sebenarnya udah cukup dewasa. Mereka merasa kalau hidupnya itu kurang bebas, kurang berbahagia karena orang tuanya dirasa sangat keras dan punya prinsip yang terlalu mengekang mereka. Sampai akhirnya mereka malah jadi stres atau jadi tertekan di rumah. Ada beberapa tipe orang tua yang udah menentukan apa sih yang harus dilakukan sama anak-anaknya, menetapkan standar tinggi buat anaknya. Kamu harus jadi juara pertama, kamu harus masuk ke universitas ternama, harus jadi dokter, dan lain-lainnya. Dia merasa terlalu dibatasi sama orang tuanya. Jadi, orang tuanya itu overprotective. Bergaulnya dibatasi, gak boleh belajar kelompok dengan lawan jenis, gak boleh naik kendaraan umum, dan masih banyak yang lainnya. Sementara dia berpikir, aku tuh sebenarnya udah cukup dewasa, bisa menjaga diri sendiri, dan menentukan keputusan sendiri. Tapi kenapa orang tua tuh kayak gitu banget ya? Rasanya seakan-akan kayak kita tuh dipenjara di ruangan sempit, tanpa tahu kita salah apa. Dan lama-lama semua mimpi dan keinginan kita jadi hilang, karena kita udah gak bisa memilih lagi. Orang tua kadang berpikir kalau mereka lebih tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya, karena mereka lebih dewasa dan berpengalaman. Mereka juga gak mau anak-anaknya menjalani proses yang sama kayak mereka. Jadi, jalur yang mereka siapkan menurut mereka harus selalu dituruti oleh anak-anaknya. Dan ada juga orang tua yang gak memberikan kesempatan buat anak-anaknya untuk mencurahkan perasaan dan pikiran mereka. Bahkan mereka lebih nyaman cerita ke teman-temannya sendiri daripada orang tua, karena mereka bisa lebih mengerti perasaan dia. Kalau bercerita sama orang tua, bisa-bisa malah dimarahin, disalahin, diceramain lagi. Padahal yang dia mau cuma dimengerti dan didengar, didukung, dan diberikan semangat. Orang tuanya malah bikin dia merasa lebih tertekan lagi, bukannya lega. Semua hal yang bikin dia insecure, hal yang dia sebenarnya pengen ubah dan atasi,
Karena itu juga bukan hal yang dia mau, malah dilihat sebagai kecacatan dan dia selalu diremehkan karena kelemahan atau kekurangan yang dia punya. Kadang mereka juga bisa bikin kamu merasa gagal, merasa gak bisa apa-apa. Akhirnya dia malah menyalahkan diri sendiri tanpa tahu alasan dan gak tahu situasinya apapun. Dia tetap merasa kalau dirinya yang salah. Bahkan sampai pernah berpikir kalau kita gak boleh mengekspresikan emosi negatif, kayak rasa sedih, marah, atau stres. Karena di saat menunjukkan sisi yang lemah itu, akhirnya malah dijudge. Bahkan dipaksa untuk menjadi seseorang yang hebat dan berbeda dari dirinya yang asli. Capek ya? Harus terus memenuhi ekspektasi orang tua. Mau ngomong juga gak didengerin. Seringkali merasa gak cukup karena diharuskan menjadi yang terbaik. Di sisi lain, ada orang tua yang mengabaikan anaknya. Mereka gak memberikan perhatian, terus gak peduli sama anaknya mau ngapain aja. Mungkin mereka punya kesibukan sendiri, atau mereka lagi kerja dan membuat waktunya dengan keluarga jadi renggang. Tapi mereka jadi melewatkan saat-saat penting dan apa yang dihadapi anaknya di luar. Kalau kamu pernah mengalami situasi-situasi ini, akan banyak yang pengen kamu tanyain ke mereka. Dan juga pasti akan butuh waktu buat memaklumi dan mengerti mereka. Kenapa mereka bersikap kayak gitu? Kenapa mereka menjatuhkan kamu berlebihan? Di saat kamu sendiri udah merasa lelah banget. Tapi kamu yang sudah bertahan sampai di detik ini, berarti kamu adalah orang yang kuat. Dan aku cuman pengen bilang, kalau kamu gak sendirian. Jadi jangan menyerah dulu ya. Walaupun masa-masa ini berat, walaupun hari-hari yang kamu jalani terasa lambat, kamu harus yakin kalau kamu pasti bisa melewati ini. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.